Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Wali kelas 10, dan yang kami banggakan Bapak Ibu guru semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di akhir jam pelajaran ini Bapak Ibu masih bisa menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan kita tetap semangat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Islam kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita umatnya, semoga selalu mendapatkan syafaatnya. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua, dan marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda kita Fariza. Kepada Ananda Fariza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka acara hari ini, maka kita mulai membaca Al-Quran terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Anda Faizan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membacakan dan juga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala yang sama. Amin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk pada sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Kepala Urusan Kurikulum kepada Ibu Dr. Anda Trisneti Setiawanti MM MPD, dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam
'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes dan Ahmad Sofyan MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru kelas 10 dan hadirin yang saya hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada hari ini di tempat ini pula masih ditakdirkan untuk dapat bertemu muka, bertatap wajah dengan ibu dan bapak yang hadir di dalam rangka pengibasan guru penggerak penerapan budaya positif. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya yang selalu taat pada ajarannya. Ibu dan bapak yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya mewakili Wakasek kurikulum, yang mana kegiatan pengibasan guru penggerak dalam rangka penerapan budaya positif ini tentu terkait dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas, di mana ibu bapak guru yaitu sebagai penyampai pesan yang sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu ingarso sum tulodo ingman ya mangunkarso dan tunturi hadayani. Nah, mungkin dari filosofis itu di dalam kegiatan CGP ini banyak hal yang harus kita pahami betul, di mana yang pertama bagaimana kita sebagai guru yaitu menjadi seorang pemimpin yang berdiri di depan kelas. Nah, kemudian perkembangannya yaitu bagaimana kita bisa memimpin sesama rekan, dan akhirnya kita bisa memimpin baik di masyarakat ataupun di hal yang ramai pada umumnya. Nah, dari pesan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ini, akhirnya kita sebagai guru betul-betul harus bisa menghambakan siswa, khususnya karena kita sebagai guru. Ya. Nah, oleh karena itu mungkin dalam kesempatan ini, karena di CGP itu adalah salah satu materi yang dipelajari, khususnya di modul 1.4, yaitu bagaimana ibu bapak guru bisa menerapkan budaya positif kepada peserta didiknya. Nah, oleh karena itu, karena salah satu ibu guru yang menjadi calon guru penggerak adalah Ibu Mike sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya, harus mendesiminasikan atau menyampaikan apa yang sudah diperoleh dari kegiatan guru calon guru penggerak. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama
mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Mika sebagai pengimbasan dari guru penggerak. Nah, mungkin Ibu dan Bapak setelah nanti Ibu Mika menyampaikan praktik baiknya, mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan ilmu-ilmu yang nanti beliau sampaikan pada kita semua sehingga menjadi guru yang profesional. Nah, oleh karena itu saya bangga dengan terpilihnya Ibu Mika sebagai calon guru penggerak perwakilan dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Mudah-mudahan beliau bisa melaksanakan perjalanan kegiatan CGP ini sampai selesai sehingga dapat mendesiminasikan semua materi yang disampaikan dalam kegiatan guru penggerak ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi Ibu dan Bapak terima kasih atas kehadirannya sehingga nanti kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Mika dalam rangka pengimbasan guru penggerak. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan dari saya khususnya sebagai Wakasek Kurikulum. Dicukupkan sekian. Marilah kita sama-sama berdoa untuk kelangsungan kegiatan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Wakak Kurikulum yang telah menyampaikan sambutannya. Karena waktu tidak banyak, marilah acara ini agar berjalan dengan lancar. Acara pengimbasan guru penggerak dengan tema penerapan budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 6 berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita tutup acara pembukaan ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, untuk acara inti saya serahkan kepada saudara moderator, kepada Bapak Eki Giarmana SPD, dipersilakan untuk memimpin acara. Terima kasih jajaran manajerial yang telah membuka kegiatan pengimbasan guru penggerak penerapan budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 6 dengan tema Guru Bergerak Indonesia Maju oleh calon guru penggerak Ibu Mika Imialda Wahyu, Magister Pendidikan, Guru SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengar bagaimana proses beliau dalam mengikuti sebagai calon guru penggerak, bagaimana positif budaya yang bisa kita terapkan di lingkungan pendidikan, tentunya dalam proses pembelajaran, baik kita sebagai guru, sebagai sebuah profesi, maupun kita sebagai seorang manusia yang berinteraksi tentunya dengan umur yang berbeda tentunya di hadapan kita, yaitu siswa-siswi SMA Negeri 1 Tasikmalaya khususnya peserta didik yang berbagai macam karakter yang dijunjung oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya sekarang, Mas Nadiem Makarim, yaitu tentang bagaimana pendidikan yang merdeka. Nah, tentu kita akan mendengar dari Ibu Mika tentang bagaimana budaya positif itu bisa diterapkan di sekolah kita tentunya. Bagaimana penerapan merdeka belajar yang sebenarnya,
bagaimana guru ini bisa bergerak menjadi motor pendidikan bangsa Indonesia ini. Baik, oleh karena itu saya beri kesempatan untuk beliau untuk menyampaikan materi tentang penerapan budaya positif. Untuk Ibu Melda Wahyu, Magister Pendidikan, disilakan. Baik, terima kasih Pak Dedi, Ibu juga. Terima kasih tim manajerial Universitas Himalaya yang sudah membuka acara kami calon guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam bahagia, salam guru hebat. Salam. Ya. Bapak Ibu, terima kasih banyak sebelumnya sudah menyempatkan waktunya jadwal kelas yang kebetulan kelas 10 sampai jam 2. Terima kasih banyak Jajah Pembelajaran Kasiwan. Alhamdulillah pada hari ini saya terima kasih juga atas dukungan support dari tim manajerial sehingga terlaksana. Bapak Kepala Sekolah juga sudah kebetulan beliau tidak bisa hadir karena ada acara di provinsi Dinas Pendidikan Provinsi di Jawa Barat. Jadi beliau mewakilkan kepada Ibu Grace sebagai Wakasek. Terima kasih Bapak Ibu pada hari ini. Saya berdiri di sini, mohon maaf sekali Bapak Ibu, tidak untuk menggurui Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi, karena di sini di calon guru penggerak ini ada modul 1.4 tugas CGP seluruh Indonesia itu untuk pengibasan atau diseminasi atau sosialisasi atau seri berbagi, itu sama saja hanya berbeda nama. Saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan, mentransfer ilmu yang sudah saya pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif, yakni konsep budaya positif. Sebenarnya dari modul 1.1 kita sudah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian selanjutnya kita sudah belajar tentang visi misi guru penggerak. Kemudian kita juga sudah belajar ini yang sekarang, yaitu tentang penerapan budaya positif. Mohon izin Bapak Ibu untuk share modul 1.4 ini ditugaskan untuk calon guru penggerak itu untuk mengibaskan ilmu yang ada atau materi-materi yang ada di modul 1.4. Dan itu saya laksanakan insya Allah pada hari ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, di sini ada kita. Sebelum ke materi mungkin kita membuat kesepakatan kelas atau pertemuan kita ya Bapak Ibu. Karena tadi kita sudah mendengar azan, apakah kesepakatannya mau dilanjutkan dulu atau mau sholat dulu? Maka karena kita mungkin tidak terlalu lama menyampaikan ini. Kalau misalnya mau sholat, maka kalau mau lanjut silahkan kita sepakati bersama. Bagaimana Bapak Ibu? Mau lanjut atau mau sholat dulu? Kalau baik, tidak lama, insya Allah kurang lebih 1 jam mungkin ya. Mudah-mudahan materi kita sampaikan kurang lebih 1 jam kurang. Mudah-mudahan mau bisa. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kita ice breaking sebentar ya biar cair suasananya. Oke, ice breaking. Jadi kesepakatan kita lanjut ya. Mudah-mudahan ya sholat asar bisa. Mudah-mudahan kita lanjut setelah ini sholat asar. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Kita senam otak dulu. Boleh Bapak Ibu, mohon maaf tangannya ke yang sebelah kanan, angka 1.
Aku mau ngasih contoh. Oke, ya di sini angka 1, ini angka 5 ya Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu ditukar. Angka 1-nya di sebelah kiri, angka 5-nya sebelah kanan. Oke, ya 1, 2. Saya hitung hitungan 3 atau 1, 2 ya. Ini angka 1 semua sudah ya. Diganti 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ini harusnya ada lagi ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 2. Itu mudah 1, 5, 1, 2, 1, 2. Oke, let's go. Oke, Bapak bisa? Ya. Satu lagi. Nah, sekarang dibalik. Sekarang yang tangan ininya di kepal. Yang kanan kepal, yang kirinya di gini, jadi begini. Ya. Setelah itu ditukar ya Bapak Ibu, yang kepalanya di bawah. Set gitu. Pindahin. 1, 2. 1, 2. Kita senang otak. Ayo Bu, kita 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Baik, itu ice breaking kita. Cukup ya Bapak Ibu, ice breaking kita. Baik, isi ke video lah. Di sini ada video. Di CGP, penjelasan ada website. Silakan Bapak Ibu membayangkan. Ini sebenarnya saya mau memasang musik ya Bapak Ibu untuk membayangkan kondisi sekolah kita ingin seperti apa. Kemudian sebentar Bapak Ibu. Baik. Ya, silakan Bapak Ibu ditemani dengan musik. Ada beberapa mimpi-mimpi kita sebagai guru SMA Negeri 1 Tasikmalaya, bahwa masyarakat kita tahu bahwa SMA Negeri 1 Tasikmalaya adalah sekolah unggul, sekolah yang siswa-siswanya berprestasi. Nah, selain itu, mimpi-mimpi apa yang ingin Bapak Ibu mimpikan tentang sekolah kita? Tentang, boleh? Nah, oke, silakan Bapak Ibu dengan ketenangan hati, karena kita adalah sebagai seorang guru yang ikhlas tulus kepada anak-anak kita dalam membimbing, dalam menuntun, dalam menyemangati anak-anak kita. Bagaimana bayangkan Bapak Ibu, bagaimana suasana sekolah kita, mimpi Bapak Ibu, impian Bapak Ibu, bagaimana suasana, keinginan sekolah kita, pengen seperti apa, ingin seperti apa. Kemudian bayangkan oleh Bapak Ibu bagaimana sikap guru-gurunya, sikap rekan-rekan gurunya kepada kita. Kita bayangkan, kita mimpikan ini seperti apa. Kemudian bagaimana tutur kata guru-guru, bagaimana tutur kata rekan guru kita yang menenangkan hati kita, yang menyadarkan, yang menyemangati kita sebagai guru. Kemudian Bapak Ibu mimpikan bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya. Silakan dibayangkan bagaimana guru
mimpi-mimpi kita kepada anak-anak kita itu mudah-mudahan insya Allah kita sebagai guru yang menuntun, menyemangati dan memberi motivasi kepada anak-anak. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu merenung tentang mimpi-mimpi Bapak Ibu, apa yang dapat kita sampaikan? Barangkali ada yang mau menyampaikan? Boleh satu dari beberapa pertanyaan, boleh satu yang diungkapkan. Pengen seperti apa sih rekan-rekan guru kepada kita? Pengen seperti apa? Ingin seperti apa? Ada yang Bu Arifah boleh menyampaikan mimpi Ibu Arifah tentang anak-anak kita. Mungkin lebih ke bagaimana suasana sekolahnya, boleh. Mimpi Ibu Arifah tentang suasana sekolah. Suasana sekolahnya yang saya impikan itu lebih ke semuanya bahasa Inggrisnya apa ya? Ngarojong gitu. Oh, ngarojong. Mensupport ya, mendukung, mensupport siapapun itu orangnya, mensupport bukan hanya dalam fasilitasnya, tapi dengan lingkungannya juga, anak-anaknya juga, bisa diajak kerjasama dan guru-gurunya juga. Terima kasih plus dulu buat Bu Arifah. Oke, terima kasih Bu Arifah. Bu Arifah, mimpi Bu Arifah mungkin sama dengan kita semua, hanya terwakil oleh Bu Arifah. Kita ingin sekali lingkungan sekolah yang mendukung kita seperti itu, baik dalam berbagai segi mungkin ya Bu Arifah. Tidak hanya rekan guru yang mendukung, tapi anak-anak juga yang mendukung. Oke, inilah Bapak Ibu suasana yang kita mimpikan menghilangkan rasa takut dalam diri murid-murid sehingga mereka merasa nyaman, rasa aman berada di sekolah. Jadi suasana aman, tenang, nyaman dan aman di sekolah. Kemudian semua murid dapat belajar dengan rasa tenang tanpa tekanan dan nyaman rasa. Kemudian membuat kesalahan, kita kadang suka melihat anak membuat kesalahan. Nah, membuat kesalahan itu adalah suatu proses pembelajaran itu sendiri. Bagaimana kita menyikapi kepada anak-anak. Ketika anak berbuat salah, kita sikapi. Itulah pembelajaran kita kepada anak-anak. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara, kita ambil contoh perbandingan dengan hidupnya tumbuhan seorang petani ya Bapak Ibu. Hakikatnya kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi kita ibaratkan seorang petani ya Bapak Ibu. Pendidik ibaratkan sebagai seorang petani yang menanam padi. Misalnya hanya menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, kemudian memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat, jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi tugas kita ibaratkan sebagai petani seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang menjaga, lingkungan yang melindungi anak-anak dari hal-hal yang tidak baik. Dan murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Anak akan mampu menerima pembelajaran kita ketika mereka merasa nyaman, ketika mereka merasa tenang dan aman, tidak ada tekanan. Mereka akan menyerap pembelajaran dengan baik. Jadi selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Seperti itu. Di sini ada beberapa konsep budaya positif, Bapak Ibu. Di modul 1.4 itu ada beberapa poin. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Bahwa di modul 1.4 Bapak Ibu
kita memberikan penghargaan kepada anak itu sebenarnya tidak tidak diperbolehkan, karena anak nanti akan menuntut penghargaan, ingin penghargaan. Sebaiknya dihindari untuk penghargaan. Dulu saya juga sama seperti itu, Bapak Ibu, sebelum mengikuti CGP saya sering ke anak-anak memberikan, ayo siapa yang nanti dapat bintang. Nah, di dalam modul 1.4 ini bahwa penghargaan kepada anak itu diusahakan tidak diberikan penghargaan seperti itu. Tapi ada sisi-sisi lain yang akan nanti diberikan kepada anak. Kemudian nanti budaya positif itu selain disiplin positif, teori motivasi, keyakinan kelas. Kita perlu membuat keyakinan kelas seperti yang tadi saya contohkan. Bapak Ibu, bagaimana nih? Ini udah azan. Sepakat kalau kita lanjutkan? Ya, sebentar, mudah-mudahan selesai dalam waktu yang tidak lama. Itu keyakinan kelas. Nanti seperti apa keyakinan kelas? Nanti kita di bab berikutnya. Kemudian siswa juga membutuhkan kebutuhan dasar dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang terakhir yaitu restitusi, yakni segitiga restitusi. Bagaimana kita memperlakukan siswa ketika mereka bermasalah atau ketika mereka mempunyai kesalahan. Next, ya. Disiplin positif ini kita ke 21 Bapak Ibu, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada permainan, cobalah buka. Boleh berdua berpasangan Bapak Ibu. Bayangkan dalam pikiran Bapak Ibu, kira-kira apa yang paling berharga menurut Bapak Ibu? Hal atau sesuatu boleh. Hal yang paling berharga sekali. Sudah Bapak Ibu dipikirkan apa yang paling berharga? Paling berharga. Oke, kalau sudah silakan Bapak Ibu berhadapan dengan temannya dan mengepalkan tangannya. Jadi Bapak Ibu pura-pura ini cincin emas misalnya 20 kilo. Ya, kita pegang-pegang kali ini sangat penting. Nah, oke. Sekarang silakan temannya satu rekannya coba dirayu, dibujuk, diapain lah pokoknya agar bisa melepaskan hal yang berharga itu. Mau dibujuk, mau dirayu, suruh membuka satu dulu, mungkin satu lagi dulu. Dari Bu Anita ke Bu Anissa ke Bu Anita, dari silakan Bu Yulisa, Bu Anita atau dulu Mas Tommy, Bu Yulisa atau dulu Sena. Maka Ibu Bu Huda merayu Bu Nok, Bu Haji, biar Bu Haji melepaskan hal yang berharga itu. Bisa nggak? Merayu Dirayu, boleh. Awan, ini bukan iman. Hari. Gantian sekarang Pak Gilman suruh ngebuka tangan kepalanya kawan. Bisa nggak? Dikasih permen. Wah, ini kan salut. Itu lebih berharga. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, nah dari permainan cobalah buka itu kira-kira apa yang bisa Ibu Bapak hikmah dari kepalan tangan tadi? Barangkali ada yang mau menyampaikan?
siap, terima kasih Ibu. Berdasarkan dengan disiplin positif yang tadi ya, apa yang barusan kita sudah lakukan, ternyata kita bisa melakukan bujukan itu ya, sampai bisa tangannya membuka itu adalah dengan bujukan ternyata. Yang tadi kan kata Ibu tidak ada hadiah, ternyata ketika dikasih hadiah itu mampu. Berarti apa yang tadi disampaikan di sana, ketika kita tidak berikan hadiah itu sedikit berbeda Bunda. Dengan barusan yang kita lakukan ternyata ada sedikit hadiah dari bisa. Jadi Pak Firman mau diberi hadiah mau? Kalau saya beri hadiah nggak bisa. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Apakah Anda apabila membuka kepalan tangan Anda? Nah, mengapa? Alasannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Oban, karena dengan dibujuk sesuatu ternyata dikasih 50.000 mau ya Pak Firman. Jadi Pak Firman di tangannya uangnya sepertinya uang receh. Jadi lebih berharga uang yang Pak Oban. Baik, sama dengan temannya juga, apakah menutup kepala tangan. Nah, dalam kegiatan ini Bapak Ibu, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Ya, diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang memegang kontrol, yang memegang kendali, mau membuka atau menutup. Seperti tadi saya melihat Ibu Haji mau dia tutup, mau gitu. Karena kendali kontrol Bu Haji kuat banget gitu. Tapi ketika Pak Firman kendali kontrolnya mulai lumer dengan dikasih uang. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Nah, tapi apa hubungannya dengan disiplin? Baik, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di benak Bapak dan Ibu? Karena budaya positif yang pertama itu adalah disiplin positif. Kira-kira apa enggak? Ada yang berpendapat satu orang? Di benak Bapak ya? Apa? Boleh. Oh kan? Ya boleh. Di benak Bapak Ibu kata disiplin, harus disiplin, kamu harus disiplin. Nah, pengertiannya di benak Bapak Ibu apa? Boleh. Ya, mana Ibu? Disiplin. Terima kasih Ibu Mika. Makna dari kata disiplin yang ada di benak saya harus mentaati aturan. Yang sudah ditentukan oleh kalau kita kan berada di sekolah, jadi aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sekolah mau tidak mau kita harus mentaatinya. Oke, terima kasih Ibu. Kasih plus buat Ibu. Ya. Jadi di benak kita bahwa disiplin itu adalah mentaati aturan. Mari kita lihat seperti apakah disiplin melanggar aturan. Ya, mentaati aturan dan tidak melanggarnya, Ibu ya. Oke, sebagaimana Ki Hajar Dewantara, karena di modul 1.1 kita belajar banyak tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa konsep keteladanan, sikap merdeka di situ, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya atau sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi yang namanya disiplin itu kembali lagi kepada self disiplin, kepada diri disiplin kita masing-masing. Seperti tadi ya Bapak Ibu, kembali lagi kepada kontrol diri kita, mau melepaskan atau tidak gitu. Kembali kontrolnya ada di kita, mau mentaati atau tidak. Misalnya berangkat ke sekolah kesiangan, berarti itu self disiplin kita belum sepenuhnya ya. Jadi self disiplin itu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Mungkin Bapak Ibu di sini merasakan sekeras-kerasnya ketika harus berangkat pagi-pagi ya, riweuh ya Bapak Ibu ya, pagi-pagi pokoknya jam 7 kurang harus sudah kimo. Itu perjuangan kerasnya Bapak Ibu, pasti saya rasakan sendiri. Ketika akan berangkat ke sekolah, self disiplin kita itu mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja sebab
adalah penguasa yang mendisiplinkan diri kita, dan peraturan merdeka itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi di sini kalau kita tidak bisa self disiplin, kita mulai ke penguasa tadi. Penguasa itu dalam artian pihak sekolah. Jadi kalau misalnya ada bapak ibu yang kesiangan atau anak-anak yang kesiangan kan dipanggil sama penguasa, itu guru gitu. Karena self disiplinnya belum ada. Nah, baik bapak ibu, jadi permainan tadi berhubungan dengan disiplin, bahwa disiplin itu adalah timbulnya dari diri kita sendiri, kontrolnya dari kita sendiri, seperti itu. Sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya kita mau berangkat pagi-pagi, ribuhnya ke buku, yang punya bayi, yang punya banyak urusan tetap harus berangkat karena self kontrol diri kita sudah kuat. Baik, selanjutnya apapun definisi merdeka, kata dihajar adalah ini ada bahasa apa nih? Mardika itu jaruannya, noramu ngekasing pangret, ning uga kuat kuasa aman diri priangga. Artinya bahasa apa itu? Jawa. Barangkali ada yang dari Jawa itu lebih bagus logatnya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi tidak tidak harus diperintah, tapi kita hanya memerintah diri sendiri. Waduh, jam 5:30, cepat belum nanti. Nah, itu berarti kan kita yang memerintah ya Bapak Ibu ya. Waduh, udah jam 6 nih. Itu berarti kita keluar perintah kita dari diri kita sendiri. Dan itu artinya mereka. Jadi nilai kebajikan dihubungkan dengan tadi disiplin, bahwa nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang ada dalam diri kita, manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh William, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kita misalnya berangkat ke sekolah pasti memiliki tujuan. Kita berada di sini pasti mempunyai tujuan, ingin mendapatkan misalnya sesuatu. Misalnya saya mentransfer ilmu apa yang sudah saya peroleh ya Bapak Ibu di modul 1.4. Kemudian saya transferkan kembali kepada Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, budaya positif. Yang pertama tadi disiplin. Jadi disiplin itu adalah ada pada subs dari diri kita sendiri. Begitupun disiplin anak-anak. Kalau tidak ada self disiplinnya dari anak-anak akan sulit. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, motivasi perilaku. Bagaimana kita berperilaku, kemudian mengapa kita melakukan segala sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan. Bapak Ibu kesini motivasinya untuk apa? Mohon maaf ya Bapak Ibu, atau misalnya Bapak Ibu datang pertama ke sekolah, motivasinya untuk apa? Apakah aduh saya malu nanti kalau saya terlambat, saya malu dong sama Pak Kasep. Nah, ada nggak pikirnya seperti itu? Saya malu deh sama Pak Kasep, aku terlambat datang gitu ya. Atau saya terlambat datang, keyboardnya telat gitu. Nah itu kan ada motivasi ya Bapak Ibu, dari lingkungan atau dorongan dari yang lain. Bapak Ibu mengikuti ke sini juga pasti ada motivasinya ingin seperti apa, banyak setiap orang berbeda-beda. Kemudian inilah motivasi itu satu untuk menghindari. Ya, iya boleh. Silakan Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau bukan. Nah, motivasi kita itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, keyboard telat. Itu kan kita menghindari biar nanti di situ tidak tertulis terlambat. Ya, jadi menghindari dia di keyboardnya tidak terlambat. Atau menghindari misalnya ada bapak kepala sekolah yang di depan atau bapak sek, menghindari ada omongan yang tidak enak, ya, atau kalau misalnya anak-anak ya, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain itu, kemudian motivasinya ini ada imbalan kayak tadi Pak Irman ingin dapat imbalan. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang merdeka, inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi menghargai diri sendiri juga. Lanjut balik. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Disiplin. Satu ya dari diri. Yang kedua, motivasi dalam diri ya Bapak Ibu. Kenapa kita termotivasi melakukan sesuatu? Yang ketiga,
Bapak Ibu, kita perlu sekali memberikan keyakinan kelas kepada anak-anak. Satu kelas, misalnya minimal, saya wali kelas ya yang memberikannya. Ketika ke wali kelasan, silakan membuat keyakinan kelas. Anak-anak, kalau saya alhamdulillah sebelum pelajaran dimulai itu selalu memberikan keyakinan kelas. Seperti barusan saya kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Contoh misalnya di kelas, anak-anak, kalian yakin nggak kalau kelas kita itu bersih, rapi? Iya Miss, saya yakin. Oke, kalau begitu kita bikin keyakinan kelas dari awal belajar sampai pulang kelas selalu bersih. Siap? Siap. Yang kedua, anak-anak, kalau di speaker lagi nerangin, lihat ke depan ya, tidak mengerjakan mata pelajaran lain, tidak mengerjain tugas lain, karena saya lihat kalau keliling ada yang mengerjain tugas. Sepakat? Sepakat Miss. Oke, jadi menghargai orang lain, tidak membuli Miss, tidak membuli teman. Jadi setiap anak membuat kesepakatan kelas seperti itu. Baik, langsung aja. Nanti Bapak Ibu ada contohnya kesepakatan kelas. Kita sudah membuat kesepakatan kelas, Bapak Ibu. Kita setiap kelas sudah membuat kesepakatan kelas, dan ini dibikin dibikin oleh anak-anak, bukan dari kita. Jadi ini dibikin kesepakatan kelasnya Bu Anissa atau Bu Anissa yang boleh. Ini misalnya apa? Ini ada kesepakatan. Ini anak-anak yang menulis ya, Bapak Ibu. Ini anak-anak yang menulis. Kenapa pakai sticky note biar bervariasi? Dan nanti ini hasil pemikiran anak-anak. Contoh di sini, membantu teman ketika teman kesulitan memahami pelajaran. Kemudian jangan mengobrol ketika Miss Mika sedang menjelaskan karena pelajaran ya. Kemudian menepati janji ketika diberi tugas. Kemudian harus sholat berjamaah. Harus sholat berjamaah karena di pelajaran agama itu harus tepat waktu. Ini minimal mandi. Tulis minimal mandi. Gak apa-apa Bu, mereka bebas mengeluarkan ide-ide mereka selagi mereka tidak keluar dari jalur. Harus sholat di awal waktu. Apa itu? Minimal jangan ambil pulpen orang. Karena pulpennya sering hilang gitu ya. Nah inilah Bapak Ibu contoh dari kesepakatan kelas. Nanti bisa ditempel di kelas masing-masing. Saya sudah kelas 10-7 sudah. Ini kelas 10-6 ini. Wali kelasnya siapa ya? Bu Dewi ya. Ini sudah. Maka Bapak Ibu wali kelas membuat kesepakatan kelas bersama anak-anaknya. Nah inilah disiplin. Jadi disiplin itu berawalnya dari anak-anak sendiri gitu. Disiplin, tidak boleh bawa pulpen. Nanti kita bacakan ke anak-anak biar mereka tahu semua. Kemudian lanjut aja di skip Pak. Terus sama ini ya, pembentukan kesepakatan keyakinan kelas ini sebenarnya sama. Ini contohnya setiap orang perlu belajar, senang, menghargai teman, menghargai guru ketika di kelas. Nah, itu bisa Bapak Ibu membuat kalimat-kalimat yang positif dan Bapak Ibu. Lanjut pada skip. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat ya Bapak Ibu ya. Yang ke-1 tadi apa Bu? Pak? Disiplin. Yang kedua motivasi. Yang ketiga keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Nah Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia yang Bapak Ibu tahu ada berapa? Ada berapa kebutuhan dasar manusia? Ada 6? Boleh disebutkan Bu? Ada 6. Boleh, langsung saja ya, langsung Pak. Nah, ini Bapak Ibu kebutuhan kesenangan, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kebebasan dan kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini kita miliki sebagai manusia, sebagai guru, sebagai juga murid. Anak-anak juga sama Bapak Ibu mempunyai kebutuhan. Contoh di sini misalnya Ibu Huda, misalnya, contoh Ibu Huda. Ibu Huda wali kelas 11 berapa Bu? Sedang bingung ya, misalnya 11 IPA apa IPS Bu? IPA IPS. Oh, Bu Tita 10 1 ya.
ya 10.3 ya. Misalnya Bu Nita itu bingung, ada murid di kelasnya beberapa anak di kelasnya Bu Nita misalnya sering mengeluh tentang satu teman. Misalnya, Bu, itu si A suka ini Bu, suka minta bekal makan siang, suka ngambil makanan saya, suka diambil makanan saya sama si B. Nah, maksa Bu, maksa ngambilnya Bu. Nah, Anda menghadapi, Bapak Ibu itu pasti menghadapi ya, menghadapi pernah laporan anak-anak seperti itu. Nah, pastilah mereka membutuhkan apa yang mereka butuhkan. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ada anak yang seperti itu, dan kemudian apa alasan si B itu melakukan itu? Saya di sini Doni ya. Kenapa Doni suka merebut makanan temannya? Terus apa yang nanti misalnya Ibu ditanya, sampaikan nanti kepada Doni. Kira-kira apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Kebutuhan kesenangan atau survival, boleh ya? Survival. Jadi kita butuh makan, ya, kita butuh tidur, kita butuh yang untuk membuat kita senang, hal-hal yang membuat kita senang. Kalau misalnya kita makan senang karena udah nggak lapar. Tapi ketika kita lapar pasti galau gitu ya. Lapar, terus pusing kepala gitu ya. Kemudian ada cinta, ada kasih sayang. Kadang ada juga anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Ketika anak ngobrol di kelas, Bapak Ibu, nah anak itu membutuhkan kebutuhan dasar apa kira-kira? Ketika anak ngobrol di kelas, kebutuhan perhatian, cinta, kasih sayang. Baru setelah itu berita, Adi, kenapa kamu tidak memperhatikan ibu? Nah, setelah Adi diperhatikan, diberikan kasih sayang, baru Adi memperhatikan si ibu memperhatikan aku. Bisa jadi ya, itu anak membutuhkan kasih sayang. Jadi ada alasan-alasan tertentu anak melakukan hal-hal di kelas. Jadi kita lihat kebutuhan apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Nah, kebutuhan ini Bu, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifatnya fisiologis ya Bapak Ibu, kesehatan, rumah makan, kemudian kebutuhan kasih sayang tadi, merasa menjadi bagian dari kelompoknya. Kadang kita, maaf ya Bapak Ibu, suka menyebutnya tuh si B, misalnya ya, tapi anu si itunya nggak tersebut. Nah, itu ada anak yang melakukan kecemburuan kalau kata pendidik, melakukan misalnya sikap yang main HP, ada saya dicuekin sama ibu. Nah, berarti anak itu membutuhkan misalnya apa tadi, kasih sayang. Kemudian kebutuhan untuk bebas, akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan anak. Nah, ini biasanya pemimpin juga seperti ini ya, pemimpin ya, otonomi ya, biasanya anak-anak yang mandiri ya, anak mandiri. Kemudian kesenangan, mencari bermain, tertawa, gitu. Kemudian kenikmatan apapun itu mereka butuhkan. Dan terakhir yaitu mencapai sesuatu keterampilan ya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui. Kebutuhan pengakuan, ini pengakuan, pengen diakui oleh teman-temannya, pengen dihargai oleh teman-temannya. Nah, ini salah satu posisi restitusi yang 5 kontrol itu Bapak Ibu. Ini lumayan, boleh di videonya. Kita terakhir ini posisi restitusi. Ada, coba dilihat dulu Pak Dek. Jadi boleh video. Kita sampai jam 4 restitusi. Maka Bapak Ibu dicermati, ini ada video 5 kontrol guru, 5 posisi kontrol guru yang harus dilakukan, yang ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu, maka silakan diperhatikan. Mudah-mudahan berapa menit Pak Dik? 12.
dalam penerapan disiplin positif restruktur. Salah satu program yang dikenakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikenakan oleh gayung dosen dan contoh penerapannya. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga berlalu waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa secara alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba tidak lupa mengenal alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa keterlambatan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlalu terlalu lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk mendukung murid menuju sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang makna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Sebelum berbelok berwarna, adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun,
tujuan kita pasti, yaitu menciptakan lingkungan yang berbeda dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkannya. Salam berbahagia, Ibu dan Ibu hebat. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kasih terus dulu buat Naren. Narennya, sama Naren. Baik Bapak Ibu, nah mungkin Bapak Ibu bisa introspeksi diri ya. Kira-kira posisi kontrol 5 posisi kontrol yang mana yang sudah Bapak Ibu lakukan sebelum dan setelah menonton video tadi atau barusan. Kira-kira saya mau bertanya nih sama Ibu Aini. Ibu Aini. Kira-kira posisi kontrol mana Bu yang sudah Ibu lakukan? 5 posisi kontrol tadi. Ada berapa Bu tadi itu? 1, penghukum. Posisi penghukum. Yang kedua? Ya, membuat rasa bersalah. Yang ketiga? Ya, posisi teman. Yang keempat? Monitor atau pemantau. Yang kelima adalah posisi manajer. Jadi yang mungkin kita pernah merasakan introspeksi seperti posisi teman ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita juga memposisikan sebagai pemantau ya. Introspeksi saya sendiri saya teman plus pemantau. Nah setelah mudah-mudahan setelah pemutaran video ini kita bisa menempatkan posisi yang mana Bapak Ibu yang ideal? Posisi manajer. Oh, berarti ini calon-calon kepala sekolah manajer. Baik Bapak Ibu, dan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah perlakuan kita kepada siswa yang melakukan kesalahan. Jadi yang pertama ada lebih pada. Ya, jadi ada 3 sisi Bapak Ibu. Coba Pak Dedi yang segitiganya dulu. Jadi ada 3 sisi. Yang pertama validasi tindakan Bapak Ibu. Ketika anak-anak bersalah, kita validasi tindakan dulu. Kemudian misalnya ada anak yang terlambat nih, ada anak yang terlambat. Jadi ini juga termasuknya budaya positif Bapak Ibu. Ketika anak melakukan kesalahan, kita melakukan penerapan restitusi. 1, validasi tindakan. Divalidasi dulu anak yang bersalah itu. Kemudian yang kedua, menstabilkan identitas. Kemudian yang ketiga, menyampaikan keyakinan kelas. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu. 1, memvalidasi. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, memberikan keyakinan kelas. Kayak tadi Sinaren di posisi manajer, yang pertama dilakukan validasinya apa tadi? Ibu, ditanyakan dulu, nak kamu kenapa terlambat? Jadi kita tidak ramah seperti ke teman, juga tidak keras gitu ke anak. Tapi kita di posisi manajer, yaitu, nak kenapa kamu terlambat? Apa alasannya? Nah, jadi sampaikan kepada anak untuk menyampaikan alasan kenapa anak itu terlambat. Bisa jadi alasannya, saya membantu ibu sampai jam 3 ke pasar, Bu, saya ketiduran, ada yang seperti itu. Dan saya sudah menerapkan posisi restitusi ini. Setiap saya mengajar di kelas pasti ada aja anak yang perlu direstitusi. Saya panggil, nak kamu kenapa terlambat? Saya tidurnya jam 1, Miss. Oh, kamu jam 1? Kenapa tidur jam 1 malam-malam? Saya main HP, Miss. Oh, main HP apa? Jadi silakan berikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan alasan-alasannya, validasi dulu. Baru setelah itu menstabilkan identitas. Ini yang terakhir keyakinan. Nah, tadi menstabilkan identitasnya seperti apa Bapak Ibu? Yang lingkaran posisi tadi manajerial. Kalau tadi kan ditanyakan alasan karena tidak memasang alarm ya, terlambat. Kemudian di posisi yang keduanya menstabilkan identitasnya di mana posisinya? Belum tahu. Boleh nanti kita cek Pak Dedi, kita cek tidak. Ini terakhir ya Bapak Ibu.
Nah inilah sisi satu dalam segitiga restitusi dalam membudayakan positif kepada anak ketika anak berbuat kesalahan, agar anak itu menerapkan budaya positif. Yang pertama, bagian dasar dari segitiga ini untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Boleh kata-kata ini bisa disampaikan Bapak Ibu, nanti insya Allah saya share PowerPoint-nya. Boleh kan anak-anak, misalnya ada anak yang di kelas saya ada yang absennya banyak ya Bapak Ibu. Nak, kamu boleh tidak ke sekolah, tetapi kamu harus ada alasannya. Kenapa kamu tidak ke sekolah? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah inilah Bu validasi identitas, menstabilkan identitas dulu ya Bu ya, menstabilkan identitas. Boleh bahasanya dengan bahasa Bapak Ibu juga boleh, tapi yang berkenaan yang seperti ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang mencari teman atau yang baik buat dirimu sendiri? Atau siapa yang salah tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Jadi di sini kita ke anak itu bersahabat dulu dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan satu tujuan, untuk memenuhi kebutuhan. Nah ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan ya tadi ya. Pasti kamu punya alasan. Mengambil makanan yang punya temanmu. Ternyata di rumahnya memang ibunya tidak pernah memasakkan kebutuhannya, nggak pernah makan pagi, ibunya nggak pernah memasakkan. Itu kan kita perlu tahu juga dari anak-anak. Nah itu validasi tindakan. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Coba apa keyakinan kita kelas kita nih? Disiplin waktu, datang tepat waktu, boleh. Itu ada anak teman yang suka membuli temannya, ditanyakan kenapa alasannya. Nah, kemudian setelah itu diberikan keyakinan kelas. Coba kemarin kita kan udah bikin keyakinan kelas harus apa? Harus menghargai teman, Nah, berarti kamu sama teman nggak boleh ejek-ejekan nama orang tua. Ada yang ngomong, itu orang tua saya banyak. Nah itu perlu diberi keyakinan kelas, tidak boleh mengejek misalnya nama orang tua. Baik Bapak Ibu, itu sesi terakhir dari saya. Mohon maaf sekali lagi dalam hal ini saya tidak menggurui Bapak Ibu. Insya Allah Bapak dan Ibu lebih kompeten, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini pengibasan saya transfer aja Bapak Ibu. Transfer apa yang ada di modul 1.4 saya transferkan, saya ibaskan, saya sosialisasikan kepada Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ada yang mau berpantun untuk menutup? Bu Nisa bisa berpantun? Atau Pak Deki? Pak Deki boleh dong berpantun Pak Deki buat menutup acara ini? Ya, kita sebelum itu nanti saya kembalikan. Ya, boleh ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Mungkin ada satu pertanyaan. Ya. Silakan saya kembalikan ke Pak Deki. Ada pertanyaan satu saja mungkin. Satu pertanyaan. Yang sering menghadapi masalah di depan dipikir mungkin bisa sharing. Boleh. Pak Oban mau bertanya. Oban kita sama-sama belajar ya. Siap Ibu. Kalau dari teman-teman ada yang bisa mengungkapkan hasil dari ini boleh diberikan. Boleh Pak Oban. Siap. Terima kasih Ibu. Tidak lama hanya Ya. satu. Ini kasus di kelas saya barangkali Bu ya. Iya. Ada seorang siswa gitu kan ya. Mungkin sedikit masalahnya adalah di waktu. Ketika datang itu tidak sesuai, gitu kan, tidak sesuai dengan waktu. Yang harusnya masih jam 7, ternyata datang sekitar jam 7 lebih. Kemudian juga ketika tidak hadir, malah orang tuanya misalkan menginformasikan ketidaksesuaian, misalkan seperti itu. Yang harusnya misalkan dia tidak sesuatu karena sesuatu, tapi dia misalkan memberikan informasi tentang sakit misalnya seperti itu ya.
Barangkali Bu, kalau misalnya ada kasus seperti itu nih, apa yang harus kita lakukan? Ya, karena kan kita juga sudah kerjasama dengan pihak misalkan dengan BK dan lain sebagainya. Ini bagaimana sikap positif kita supaya si anak tersebut itu bisa berubah. Karena kan setiap malamnya itu bermain game misalnya, bermain game sampai tengah malam dan besoknya capek jadi sekolahnya tidak maksimal. Itu bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Nah, setelah Bapak menonton tadi, ya, kemudian segitiga restitusi, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Saya kembalikan lagi ke Pak Oban. Setelah Bapak tadi mempelajari segitiga restitusi, boleh kembali ke segitiga restitusi Bapak. Jadi saya ketika ada anak yang seperti itu, saya kembali lagi ke segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Ya, menstabilkan identitas yang itu Pak Deki yang itu yang pertama. Nah mungkin ini yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas dulu. Jadi saya sudah Pak, saya seperti malah banyak kasus di kelas saya seperti, dan alhamdulillah ada 2 orang Pak ya. Tapi sekarang alhamdulillah anaknya berubah Pak, aktif di kelas. Jadi kita dekati Pak dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bapak dipanggil, mungkin Pak Oba nanti punya ini ya, punya nanti saya sudah mempelajari ini, saya mau coba tidak ada kan seperti itu. Ada kali kalau yang tadi kita sudah Ibu ya, bahkan sudah kerjasama dengan pihak BK. Bapak sudah menstabilkan identitas. Ya salah satunya kita sudah ngobrol dengan anaknya seperti apa. Dengan kata-kata ini kan Pak? Iya. Dengan kata-kata ini. Iya. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang punya yang sempurna, pasti selalu melakukan kesalahan. Nah seperti itu sudah kata-kata seperti itu. Baik, kalau sudah di kedua, sisi yang kedua, maka boleh dicoba lagi Pak. Nah ini penelitian Pak Oban sebelum pengibasan saya sudah melakukan itu. Bapak boleh mencoba lagi dengan restitusi yang ini, ada perubahan tidak? Kemudian cara komunikasi. Betul, dengan komunikasi bahasa yang mengena ke anak. Jadi sehingga anak bisa menyampaikan alasannya, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa siul gitu Pak, dan merasa nyaman. Nah, jadi memvalidasi alasan. Dan yang terakhir yaitu membuat kepercayaan atau keyakinan. Kemarin kita sudah belajar keyakinan kelas ya Nak. Iya, coba kira-kira keyakinan kelas yang mana? Kalau misalnya kamu terlambat masuk kelas, kira-kira keyakinan kelas yang mana? Itu Pak, misalnya misalnya keyakinan kelas yang mana Pak? Kira-kira yang tepat datang tepat waktu ke sekolah gitu kan ya. Nah, kamu yakin nggak itu? Nah, ketika anak menyebutkan ya saya yakin. Nah itu Pak, ketika anak terucap itu kita lihat perubahannya ke arah sana. Jadi maka Pak Oban dicoba lagi sekali 2 kali karena kita tugasnya untuk menuntun anak ya Bapak ya kepada kebahagiaan keselamatan anak-anak. Mudah-mudahan dengan komunikasi yang tadi restitusi yang diberikan dengan bahasa-bahasa yang tadi disampaikan, mungkin sudah melakukan hal seperti itu, hanya mungkin bahasanya belum komunikatif ke anak, belum mengena ke anak barangkali. Nah, di sini mangga silakan dicoba lagi, adakah perubahan seperti itu. Jadi yang pertama apa Pak Oban tadi dalam restitusi yang pertama menstabilkan identitas, yaitu dengan menanyakan alasan ya. Kemudian yang kedua memvalidasi, dan yang ketiga meyakinkan keyakinan kelas. Bahasa-bahasanya boleh Pak nanti mencontoh dari sini, bisa mencontoh dari keyakinan kelas yang di-share di modul CGP 1.4 dan saya sudah mencoba, alhamdulillah berhasil. Keyakinan. Betul. Keyakinan apa yang sudah Pak Oba lakukan dengan murid tersebut mungkin. Ya, keyakinan di kelas K yang Bapak bikin sebelumnya. Baik Bapak Ibu, Pak Oban terima kasih banyak. Kasih bos dulu Bapak Oban. Ya, boleh nanti dipakai aja Pak bahasa ini dicoba. Oke, kalau bisa Pak Oban nanti di video ya saya butuh
nah ini restitusi studi kasus. Soalnya saya harus ada laporan juga setelah pembebasan, laporan dari salah satu guru, videonya seperti apa. Mungkin Pak Wan bisa mencoba nanti, mudah-mudahan berhasil. Selamat Pak Wan. Dan ini mungkin memang nanti Pak Wan yang akan ini ya, merestitusi. Iya. Tapi menurut harus video. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kesimpulannya kira-kira budaya positif apa Bapak Ibu yang kita bareng-bareng diskusi tadi dari awal? Yang pertama adalah disiplin positif, kebijakan universal ya, kebajikan universal. Yang kedua, motivasi dalam diri ya Bapak Ibu, self efficiency. Yang ketiga, keyakinan puas. Dan yang keempat, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir adalah restitusi. Salam guru hebat. Salam bahagia. Terima kasih banyak dan mohon maaf sekali lagi, bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu, hanya mungkin karena waktu saya lebih dulu mempelajari modul ini, saya ikhlaskan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi, ditutup dengan dari saya, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Semoga kita bisa mengimplementasikan dan beberapa pengalaman dari beliau di pembelajaran dan khususnya bagi Bapak Ibu wali kelas. Terima kasih atas kedatangannya, semoga bermanfaat. Salam bahagia, salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih.